Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Seorang warga negara asing asal Taiwan ditemukan tewas di Sungai Tarum Timur, Subang, Jawa Barat. WNA yang ternyata berprofesi sebagai pengusaha roti tersebut diduga menjadi korban pembunuhan setelah sempat dinyatakan hilang. Lantas, siapa pelaku yang tega menghabisi nyawanya? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus Misteri Pembunuhan Bos Roti. Pengusaha roti asal Taiwan ditemukan tewas mengenaskan di Sungai Tarum Timur, Subang, Jawa Barat menjadi pertanyaan besar. Apa motif dibalik dugaan pembunuhan yang terjadi kepada sang bos roti? Adakah dugaan persaingan bisnis yang terjadi dalam kasus ini? Inilah Jejak Kasus. Warga Kampung Betok, Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Subang, Jawa Barat geger dengan penemuan sesosok jenazah yang mengapung di Sungai Tarum Timur pada Minggu 26 Juli 2020 lalu. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi telungkup dan tersangkut di tengah sungai. Setelah ditarik ke bantaran, warga melihat sejumlah luka tusukan di dada dan perut korban. Kondisinya mah lagi nungkerep di tengah, adanya di tengah. Ada yang lewat, taunya itu apa yang ngambang-ngambang gitu. Pas itu ditarik ke sisi, ke pinggir, pakai kayu didorong-dorong. Jadi orang lagi nungkerep. Ada luka, banyak luka. 4 tusukan. Kondisinya kerpos kemana? Nangkuban. Nangkurep. Ngambang. Identitas mayat pun mulai terungkap. Setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polres Subang, bisa dipastikan korban adalah Su Minghu, pria berusia 52 tahun berkeluarga negaraan Taiwan. Su Minghu yang diketahui berprofesi sebagai pengusaha roti tersebut sempat dilaporkan hilang oleh karyawannya pada Senin 27 Juli 2020. Sempat dikebumikan oleh warga setempat, makam WNA asal Taiwan tersebut akhirnya dibongkar kembali untuk kepentingan pengembangan kasus. Kalau identitas sudah ada, karena hasil dari tes DNA, simpel DNA dari korban ini identik dengan kejadian yang terjadi di Polda Metro Jaya. Antara habis dari sini bawa ke RSUD Cengkareng dulu, mau dimasukkan ke dalam freezer. Setelah itu nunggu dari kedutaan minta surat untuk kremasi. Diduga menjadi korban pembunuhan, polisi pun langsung melakukan olah TKP di kediaman korban di salah satu kawasan elit di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan ceceran darah kering di berbagai sudut ruangan rumah korban. Sejumlah barang berharga milik korban juga diketahui hilang. Polisi menduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Pelaku punya waktu yang cukup banyak sehingga sempat melakukan pembersihan terhadap lantai dan itu terlihat. Namun ceceran atau percikan darah yang ada di kamar mandi dan di beberapa titik itu menandakan bahwa memang terjadi TKP itu adalah di rumah ini. Di perumahan Kota Delta Mas, Klaster Karibean, Cikarang Pusat merupakan tempat kediaman dari warga negara asing bernama Su Minghu yang sempat hilang kemudian ditemukan tewas di Sungai Tarum Timur, Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sang korban berdasarkan penyelidikan kepolisian dinyatakan hilang dan juga sempat diketahui dibawa oleh pelaku menggunakan mobil yang sayang sekali tidak diketahui berapa plat nomor mobilnya. Serta di dalam rumah pada saat pemeriksaan juga ditemukan bercak darah. Diduga korban sempat dianiaya terlebih dahulu untuk kemudian dilarikan menuju Subang, Jawa Barat.
Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan terhadap warga negara Taiwan itu. Lantas, adakah kemungkinan pelaku adalah orang dekat korban? Hitung-hitungan di atas kertas, memang orang yang harus paling diwaspadai sebagai pelaku kejahatan terhadap diri kita, tak lain tak bukan adalah orang dekat. Selama ini masyarakat selalu memberikan wejangan hati-hati terhadap orang yang tak dikenal. Tapi di atas kertas, justru orang dekatlah yang semestinya harus paling kita waspadai. Kenapa? Karena orang dekatlah yang tahu tentang pola kebiasaan hidup kita. Orang dekatlah yang tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Orang dekatlah yang tahu tentang harta benda yang kita punya. Orang dekatlah yang tahu apakah kita dalam kondisi aman atau dalam kondisi terancam. Apakah kita dalam kondisi terjaga atau tidak dikawal oleh siapa-siapa. Nah, pemahaman atau pengetahuan tentang kondisi kita itulah yang sekali lagi membuat kita punya alasan untuk mengatakan bahwa waspadalah, hati-hatilah terhadap orang dekat. Peristiwa kejahatan dalam hal ini pembunuhan bisa dijelaskan lewat satu dari dua kemungkinan motif. Pertama adalah motif amarah. Bisa kita bayangkan pelaku menghabisi korbannya karena dilatar belakangi oleh kebencian, dendam, frustrasi, sakit hati, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Atau motif yang kedua, yaitu motif instrumental. Pembunuhan ditujukan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari aksi tersebut.